Oke Bang, jadi sedikit mau nanya nih, kenapa sih Abang kok bisa mau masuk politik Bang? Ya, saya kenal politik itu sebenarnya dimulai dari politik kampus waktu saya berkuliah di Hmm. 2012 sampai 2016-an Hmm. sekitar itu. Cuma ketika itu masih belum politik praktis, masih politik kampus. Kenapa saya sangat sensitivitas politik atau bisa diistilahkan melek politik ketika itu? Karena ketika itu fase di mana saya mengenal begitu gentingnya idealisme, begitu merasakan gimana fenomena masyarakat ya di bawah sebuah pemerintahan, menjadi seorang demonstran, menjadi aktivis, menjadi pionir-pionir proyek-proyek sosial, dan akhirnya berpikir bahwa memang harus ada manusia yang menggunakan keilmuannya, yang menggunakan kapasitasnya untuk mampu merangkul masyarakat, pro terhadap masyarakat melalui sebuah kebijakan-kebijakan. Hmm. Akhirnya pasca kampus saya, ya walaupun sebenarnya semenjak kita lahir sebenarnya produk-produk politik itu adalah produk yang secara tidak sadar kita rasakan. Bagaimana ibu hamil itu dinaungi, bagaimana anak bayi itu ada gizi yang harus betul-betul dikontrol pemerintah, dan seterusnya. Nah, pasca kampus itu saya pulang ke Balikpapan dan Mas Richard ketika itu saya dirikan beberapa komunitas yang sifatnya sosial bersama beberapa rekan-rekan pemuda yang memang kita punya prinsip sama, ingin jadikan pemuda Balikpapan ini ya kita hindari atau bahkan jangan kalah mental dengan istilah Jawa sentris lah. Jawa sentris. Nah, Oh. gimana kan ketika itu rata-rata yang juara, yang pioner, yang selalu di panggung mereka yang mungkin dari pulau-pulau Jawa. Saya berpikir gimana nih anak muda Kalimantan Timur dia menjadi tuan di tanahnya sendiri. Hmm. Akhirnya mulai dari Balikpapan kita bangunlah komunitas yang prinsipnya ingin menghadirkan anak muda itu berkontribusi ke masyarakat Balikpapan. Hmm. Seiring kami berkontribusi ya beberapa tahun kemudian kami ketemu di sebuah titik menemukan masyarakat yang kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin dan ternyata itu hanya bisa diupayakan dengan sebuah kualitas demokrasi yang produknya menjadi kebijakan-kebijakan politik. Hmm. Itu entah itu moralitas masyarakat, ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikannya anak-anak kita, ya kan? Salah satu produk politik gimana seorang Richard misalnya bisa sekolah di sekolah A, gimana saya bisa memilih sekolah di sekolah B, kemudian bagaimana pasca sekolah saya bisa mendapatkan beasiswa untuk berkuliah. Itu semua adalah produk-produk yang sifatnya produk politik. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa saya harus masuk ke politik. Nah, seiring dinamika saya berstatement dan juga dalam jiwa saya niat untuk bisa berkontribusi lebih luas lagi, karena saya anggap level politik itu level di atas. Hmm. Mungkin hari ini ada yang komunitas, ada yang mungkin ketua organisasi, ketua ormas, atau mungkin pemimpin di beberapa tingkat. Pemimpin atau mengambil peran di dalam politik, ya, entah itu legislatif ya atau eksekutif, itu level yang di atas. Yang artinya bahwa kalau ingin berdampak lebih luas, ya carilah level yang bisa melakukan sebuah tindakan yang bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Ya, contoh misal kalau kita di DPRD, satu tanda tangan kita itu bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, makanya saya niatkan mulai dari Balikpapan kota yang masyarakatnya ada 70 ribuan itu, ya, untuk bisa berkontribusi maksimal di situ Hmm. melalui DPRD. Ya, ini langkah awalnya gitu. Langkah awalnya gitu ya. Bicara ikhtiarnya begitu. Jadi Abang udah lama ya masuk politik ya. Tapi sebelum balik papan itu Abang mulai dari mana dulu Bang? Sebelum Balikpapan maksudnya? Tadi kan Abang bilang sebelum masuk balik papan itu Abang sudah ada ingin merubah sesuatu di balik papan agar menjadi lebih baik. Ya, ya Itu. saya sih sebelumnya mulai dari komunitas ya, menggerakkan karena saya rasa bahwa kita tidak bisa berkontribusi semakin baik, semakin besar kalau hanya sendiri. Tidak ada Betul. impact yang bisa relevan kalau ide itu hanya berkeliaran di satu otak. Harus ditularkan, di delivery ke beberapa pikiran teman-teman dan menjadi sebuah tindakan yang sifatnya gotong royong. Ya, saya mulai dari komunitas-komunitas di Balikpapan. Komunitas ini bukan komunitas yang hanya sekedar euforia, ngadakan event, kemudian selesai pulangan, bubaran, enggak. Kita buat gimana komunitas ini bisa progresif, karena memang niatnya adalah kontribusi yang relevan. Yang kita membina betul-betul membina, yang kita memberi betul-betul memberi. Tidak hanya sekedar sebuah euforia ya, foto sana foto sini selesai. Nah, disitulah kenapa dilatihlah ketulusan-ketulusan kita ini gimana bisa membaca sebuah masalah yang betul-betul menjadi akar dalam sebuah permasalahan masyarakat. Situlah saya sensitivitas kita
harus masuk ke ruang politik ya di situ. Hmm. Itulah saya memilih jalur politik praktis. Karena memang secara demokrasi negara kita ini harus melalui rumahnya ya, pintunya itu ya partai itu. Kita harus memilih partai yang betul-betul sesuai dengan kita, yang memang kita sudah analisa baik-baik dan menjadi kendaraannya. Jadi bukan tujuannya tapi kendaraannya. Gitu. Makanya kadang ada juga beberapa statement di masyarakat. Emang nanti kalau jadi, apakah bisa pro ke rakyat? Jangan-jangan bakal lebih mendominasi pro ke partai. Nah, itulah kenapa saya memilih partai yang sekarang saya geluti. Karena statement dari ketuanya langsung bahwa ketika politisi-politisi dari partai saya ini itu sudah menjadi anggota dewan atau anggota DPRD, provinsi atau RI, maka dia harus fokus bagaimana mengelola masyarakat dan jangan pro terhadap partai. Ketika partai itu tidak sejalan dengan cita-cita kita, cita-cita masyarakat, maka berhak dikritik. Itulah kenapa saya memilih. Jarang ada partai gini kan, kebanyakan ya bisa diistilahkan ada yang mengatakan boneka lah apa ya, tergantung bagaimana si politisinya itu ketika duduk begitu. Kalau boleh Richard tahu partai apa nih Bang yang enak ini kayaknya ini? Kalau saya secara pribadi kemudian analisa saya ya partai yang cukup baru namun politisinya juga sudah politisi-politisi ulung, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora. Oh, Gelora ya? Nah, sekarang saya di Gelora. Oh, I see. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bang, Boleh dong. ini Mas, dari banyaknya pengalaman Abang juga, Abang udah berapa tahun nih kira-kira nih, udah mulai menjadi seperti ini gitu loh, mulai memikirkan masyarakat, memikirkan pemuda-pemuda itu udah berapa lama? Sebenarnya ini bagian dari visi misi hidupnya yang memang lebih kepada impact untuk daerah. Saya nggak muluk-muluk langsung besar-besar bagaimana ada di nasional, bagaimana di internasional. Saya betul-betul mulai menginjakan kaki di mana saya lama hidup. Ya Balikpapan ini SD, SMP, SMA bahkan di sini. Sehingga saya berpikir gimana bisa impact ke Balikpapan. Walaupun itu mungkin dari RT ke RT, dari keluarga-keluarga, dari rumah ke rumah, ya kan, dari seorang ibu ke ibu, dari teman-teman ke teman-teman. Cuma yang sering ditanya, kenapa memilih pemuda? Pertama, salah satu sumber daya yang paling dinamis, ya, yang bahkan bisa mengalahkan segala sumber daya itu adalah semangat manusia di usia pemuda. Jadi kita kan ada usia di mana kita belum bisa ngapa-ngapain, baru jalan, baru berdiri, itu usia-usia kecil ya kan. Ada usia matang banget di mana kita itu betul-betul fisik kita paling kuat di situ, pikiran kita paling idealis di situ, kemudian semangat kita paling menggebu-gebu di situ. Itu pemuda. Sebelum nanti ke usia selanjutnya, ya usia tua udah pikirannya udah terlalu pragmatis banget atau gimana. Nah, usia pemuda ini ruang di mana harmoninya antara idealisme dengan pragmatisme. Dan orang-orang pemuda ini adalah sumber daya yang bisa saya katakan di sinilah ujian keikhlasan manusia itu diuji. Makanya saya sangat bahkan walaupun sudah lama tidak ketemu atau bahkan jarang ketemu atau bahkan bertemu, saya selalu mendoakan orang-orang yang membersamai saya di usia muda itu. Teman-teman yang waktu mendirikan komunitas, generasi-generasi hari ini yang bergabung. Saya tahu banget gimana keikhlasan mereka, tahu banget dinamika mereka. Dan saya bisa berasumsi bahkan ada 80% lebih pemuda yang seperti ini yang bisa kita kelola. Tidak semua pemuda itu orang yang sifatnya apatis, ya kan? Tidak semua pemuda itu ya. Ada banyak nih pemuda-pemuda yang dia ingin tidak hanya dirinya baik, tapi kotanya baik. Cuma siapa yang bisa menginisiasi? Karena kita ini kalau bicara pemimpin, orang berkualitas udah banyak banget. Masalah kita bukan kekurangan orang berkualitas. Tapi masalah kita adalah kurang orang yang bisa menyatukan orang-orang berkualitas ini. Itulah pemuda. Itu saya mulai dari pemuda. Nah Bang, tadi kan Abang sempat ngomong masalah apatis nih. Betul. Saya istilahkan diri saya sebagai orang apatis yang ingin golput nih. Karena ujung-ujungnya nih Bang, jujur aja Bang ya. Menurut saya walaupun Abang menang atau orang-orang caleg manapun yang bakal menang nanti, ujung-ujungnya semua iuran juga saya yang harus bayar. Cari kerja juga harus saya sendiri yang harus cari. Masalah-masalah juga, masalah hidup harus saya sendiri menyelesaikan nih Bang. Kalau Abang menang, kira-kira bisa nggak Abang mengubah hidup saya? Abang bisa memberikan dampak kepada saya supaya untuk hidup lebih nyaman. Dan juga mempengaruhi kehidupan ribuan orang Balikpapan Bang. Ya, sebenarnya ini bagian dari doa nih. Semoga kita tidak hanya bicara menang atau kalah, tapi bicara bagaimana siapapun yang duduk, dia betul-betul harus bisa mampu mengubah, memberi pembaharuan, memberi perbaikan, atau bahkan mempertahankan sebuah kebaikan di dalam kepemimpinan yang dia nanti. Ya,
Tapi tidak hanya kita hanya bersandar pada sebuah harapan saja. Kita juga harus punya ikhtiar memilah, mencari tahu, rekam jejak dan seterusnya. Saya sepakat Mas Richard kalau misalnya kita bicara penghidupan, hasil kerja kita atau kita mau cari uang kan kita sendiri yang keringat. Kita kalau mungkin punya cicilan atau punya hutang ya kita sendiri capek cicil. Kemudian kalau ada iuran negara seperti pajak ya kita sendiri yang bayar. Tapi kan salah satu produk politik yang mungkin agak kurang diakui dan ini saya harus tegaskan bahwa angka pajak yang diatur, kemudian berapa gaji UMK, UMR, UMP kita semua yang diatur. Kemudian bagaimana bunga-bunga kredit anak muda itu bisa nyicil, sumber dananya, bagaimana mereka lebih welcome tentang anak muda, kredit anak muda, buka usahanya gimana. Itu semua kan adalah bagian dari produk politik. Dan ini tidak kita rasakan. Contoh kecilnya gini nih, misal kita mau makan enak aja nih, mau liburan malam hari nih. Ketika ada regulasi yang mengatakan tidak boleh ada jualan malam hari, maka kita malam sebagai anak muda yang kita mungkin hobi nongkrong ya gimana? Nggak bisa. Nah, tapi ketika misalnya ada regulasi ternyata UMKM di manajemen oleh pemerintah, ada lokasi-lokasi khususnya, ada tempat nongkrong-nongkrong anak muda, akhirnya apa? Kita bisa berekspresi dengan anak teman-teman kita yang mungkin kita pagi sampai siang kerja atau pagi sampai sore sekolah, malam kita bisa nongkrong sama teman-teman. Ini kan sebuah kebijakan. Iya. Atau misal gini, kalau kita mikirin diri sendiri, kita juga mikirin orang tua kita, mikirin keluarga kita kan, gimana nasib pensiun ibu kita, gimana orang tua kita nanti pasca usia tuanya. Ini kan semua adalah jalur gimana kita harus memilah siapa politisi yang ketika nanti dia jadi, dia betul-betul pro terhadap perempuan. Kita lihat rekam jejaknya. Karena hari ini jangan sampai karena apatisme ini, justru yang dia tidak punya gagasan terhadap bagaimana mengangkat kualitas hidup manusia tadi itu, tidak punya gagasan untuk pro terhadap perempuan, tidak punya gagasan untuk pro terhadap UMKM, malah jadi karena apatis kita. Nah, inilah bagian dari PR kita ya. Memang pentingnya ilmu untuk beramal. Jadi sebelum 14 Februari kita mencoblos mengamalkan suara kita itu, ya ini nih detik atau hari-hari kita mencari tahu, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang rasional. Bahkan saya selalu mengajak orang kalau memilih saya itu cari tahu tentang saya, itu udah. Saya nggak bilang jangan lupa ya 14 Februari coblos Mas Sultan. Tapi saya bilang sebelum 14 Februari cari tahu Mas Sultan. Makanya saya di campaign saya selalu ngaruh link tuh, link tree garis miring tawaran Sultan. Oh iya. Apa sih yang saya tawarkan? Kayak gitu. Jadi inilah fase-fase ikhtiarnya, tidak hanya ikhtiar calegnya yang mencari suara, tapi ikhtiar kita sebagai peserta pesta demokrasi ini, masyarakat yang berharga suaranya ini, juga cari tahu calegnya ini siapa. Gitu Mas Rika. Jadi Bang, ini kan Abang udah lihat sendiri lah, Abang gak usah keluar rumah pun udah kerasa nih, panasnya perang demokrasi ini. Abang lagi bangun tidur, buka HP, sudah ada kelihatan orang perang. Perwakilan pas calon A, pas calon B, pendukung A, pendukung B itu udah banyak. Jadi secara tidak langsung masyarakat Indonesia udah pecah, udah darurat nih. Ini udah perang politik yang tidak damai, tidak bagus nih. Jadi menurut Abang gimana nih? Ya, apalagi hari ini di 2024 ada 3 paslon ya, sehingga tentunya ada 3 pemilih nih ya, 3 kubu. Oke. Jadi saya sebenarnya sempat membaca sebuah forecasting dari McKinsey Global Institute. Jadi kalau Indonesia ini di 2045 akan menjadi negara emas, bagian dari pemimpin dunia, memang salah satunya adalah faktor demokrasinya. Yang dimaksud adalah bagaimana demokrasi perpolitikan Indonesia ini di setiap pesta demokrasinya itu betul-betul stabil, atau kita istilahkan ya dewasa lah. Walaupun hari ini kita lihat ada polarisasi di masyarakat, ya kan? Ada kubu A, kubu B seperti yang Bang Richard ngomong, bahwa memang ini sedang terjadi. Ini apa sih yang membuat? Karena politik kita ini, politik demokrasi yang membutuhkan mayoritas suara masyarakat, membuat orang melakukan berbagai cara seperti yang saya bilang sebelumnya di sesi tadi, untuk mendapatkan hak suaranya masyarakat. Tidak hanya dia bermain money politik, membeli suara masyarakat, yang lebih parah lagi adalah politik emosional. Tidak hanya di WA grup yang mungkin ada kubu A, kubu B, bahkan di internal keluarga saja itu bisa terjadi. Ada bapak yang punya anak berpecah karena perbedaan paslon tadi,
Ada saudara A dengan saudara kandungnya B berpecah karena perbedaan paslon tadi. Sebenarnya yang kita masakan perpecahannya ya. Yang harus kita pikirkan bahwa yang namanya euforia politik, demokrasi, pesta demokrasi ini sifatnya durasi. Hanya beberapa waktu saja nih. Setelah itu, ketika misalnya si A menang, bisa jadi yang si B, si C yang tadinya menjadi lawan politik berkoalisi untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Sementara kita yang sudah bertikai karena baperan emosional, apakah bisa bersilaturahmi kembali? Itu belum tentu. Belum tentu. Apa yang mengakibatkan ini? Politik emosional. Yang kita butuhkan sekarang ini bagaimana politik itu cerdas dengan politik rasional, menggunakan nalar yang lebih dominasi dibanding perasaan. Karena orang ini kan kebanyakan menggunakan perasaan mendukung A karena begitu emosionalnya dia dengan figur A ini, sehingga bahkan yang paling parahnya ini menganggap lawan lain itu B dan C itu seburuk-buruknya manusia. Itu yang dibangun di masyarakat. Terus gimana nih kita nih? Makanya saya itu kalau di bahkan teman-teman Instagram saya, teman-teman media sosial saya, ada yang tidak sepaham dengan paslon yang mungkin saya dukung secara lembaga atau secara pribadi. Terus gimana nih saya nih menanggapinya? Ya saya akan tanggapi banget ketika dia mau berdiskusi secara rasional. Nalar dibahas nalar, gagasan-gagasan dibahas gagasan-gagasan. Tapi ketika misalnya kita diskusi, saya mengatakan bahwa saya memilih ini karena gagasan A, kemudian karena beliau begini, karena powernya begini, knowledge-nya gini, tapi dibalas dengan aib, dengan sesuatu yang menjatuhkan, atau yang sifatnya emosional, makanya sudah tidak terkoneksi. Ini akan memandu yang namanya perpecahan. Akhirnya itu yang dimaksud emosional. Politik emosional itu selalu produknya itu membuat perpecahan. Makanya salah satu mengatasi polarisasi di masyarakat ya gimana para pioner-pioner politik baik itu di kubu A, kubu B, kubu C ini betul-betul berpolitik, berdiskusi dengan lawan politiknya, dengan kontra politiknya itu betul-betul diskusinya rasional. Tidak mengundang sesuatu yang sifatnya memantik para pendukung ini emosi. Nah, itu yang kita lakukan. Bahkan yang paling parahnya lagi, kita ini kan sebagai manusia, kita tidak hanya bicara dunia nih. Di akhirat saja bahkan kita akan dihisap tidak hanya tentang bagaimana pilihan politik kita. Yang paling awal disap ya bagaimana ketika apa yang kita keluarkan dari perkataan kita. Ketika kita mengeluarkan fitnah demi si calon A, kita mengeluarkan hal-hal yang buruk, aib-aibnya dibuka karena si calon A, ya kita yang kena. Ujung-ujungnya nanti calon A, calon B, calon C akan berkoalisi. Mereka berdamai dengan euforia politik yang sudah selesai. Kita belum berdamai dengan saudara kita yang ternyata kita sudah sempat bertikai. Maka solusinya yang harus harmoni antara politik nalar ini dengan politik demokrasi kita. Makanya ini berkesinambungan dengan yang di awal tadi. Ini musim di mana kita betul-betul menjadi orang yang melek politik, belajar dengan cari tahu semuanya. Ada website yang menarik itu kalau nggak salah namanya bukan Pinter Politik, itu medsos ya. Saya lupa, nanti saya kasih tahu. Ada itu website yang betul-betul memberikan pandangan visi misi si A, visi misi si B, visi misi si C. Nanti ada di sini lah. Ya, boleh. Kemudian kalau legislatif juga begitu tuh. Kan kalau pilpres ya calonnya ada 3 paslon nih, 3 pasangan. Kalau legislatif kan lebih banyak lagi nih. DPRD puluhan ratusan, DPR provinsi puluhan ratusan, RI apalagi. Ya kan? Ini membuat sebuah perbedaan pendapat tentunya, perbedaan pilihan. Terus bagaimana menanggapi perbedaan pilihan ini? Ya sudah, saya dukung A, saya punya prinsipnya karena beliau begini-begini. Karena beliau punya gagasan begini. Ya itu cukup. Jangan sampai kita dukung A karena kita membenci si B. Nah, misal saya dukung Bang Sultan karena saya benci sama si B nih, atau saya dukung si B karena saya benci sama Mas Sultan. Itu politik emosional dan itu yang membuat kita terpecah. Bisa jadi Bang Sultan dengan si B, akhirnya nanti mungkin si B yang jadi atau Bang Sultan yang jadi, ya kita saling merangkul untuk bagaimana mengabdi kepada masyarakat. Tapi yang tadi pendukungnya belum tentu dia bisa berhubungan kembali. Bisa pecah, bisa jadi masih pecah ya. Nah, itu ya. Ini forecasting Indonesia ke depan ya itu salah satunya faktor politik selain ekonomi dan faktor produktivitas pemudanya tadi. Oke, sama satu lagi nih Bang, ini mungkin agak menyerang netizen dikit ya, karena kan sudah Abang lihat sendiri nih, jangan kan sosial media nasional gitu, yang lokal di Balikpapan aja ada kadang buzzer yang bilang, alhamdulillah kalau misalnya ini menang Indonesia jaya, padahal itu di postingan random. Saya lihat orang lagi masak ayam, kadang ada nyebut paslon A, paslon B. Kalau menurut Abang orang-orang seperti itu gimana Bang? Ini kan pekerjaan buzzer ya. Memang banyak hal yang akan dihasilkan dari situ kan, bagaimana bisa menangkap, dan itu ada segmennya pasti.
Karena di pemilih Indonesia ini ya macam-macam segmennya. Contoh, ada segmen yang pragmatis, ada segmen yang rasional, dan ada segmen yang emosional. Kalau pragmatis ya siapa yang bisa memberi, siapa yang bisa memberikan tunai, dia akan pilih. Ini salah satu politik yang saya anggap negatif. Kalau emosional, siapa yang dia kenal, siapa yang dia dekat, ini sebenarnya juga negatif sebenarnya. Karena politik itu bukan hanya saya kenal Richard, kemudian saya harus pilih Richard. Enggak. Saya kenal Richard, tapi saya harus cari tahu dia pantas nggak menjadi anggota dewan, dia pantas nggak menjadi wali kota misalnya gitu. Lihat rekam jejaknya, lihat track recordnya, lihat visi misi hidupnya, lihat dia sudah ngapain aja ke depan, lihat bagaimana tindakannya dalam mengambil keputusan dalam kehidupan. Itu yang dilihat. Bahkan ada yang milih saya, dia nggak kenal saya, ya, dia sudah nggak pernah ketemu saya, tapi lihat bagaimana impact yang pernah mungkin saya dan teman-teman saya lakukan, gimana mungkin visi misi saya, tawaran saya, akhirnya dia pilih. Ini pemilih rasional yang saya katakan tadi. Maka fokus kita ini pemilih rasional. Yang dia memang memilih itu karena kepantasan sosok tersebut dengan gagasannya, dengan kursi yang akan dia duduki nanti, dengan jabatan yang dia akan duduki nanti, dengan mandat yang dia akan pantaskan nanti. Itu. Nah, kalau yang buzzer-buzzer ini biasa segmennya segmen emosional. Membuat perpecahan-perpecahan. Ya, makanya sekarang kita mulai dong yang mana buzzer, yang mana akun asli. Terus dari akun asli yang mana opininya opini rasional, yang mana opini emosional, yang mana opini menjatuhkan atau membuka-buka aib, yang mana opini-opini menjual nilai-nilai ide.